saya presentasikan ketiga kesehatan dan sumber kerja dan sebelumnya Bapak Iqbal Ahmad SDNT. Baik, sebelum kami lakukan teman-teman saya menjadi Anda sebagai operator. Perkenalkan, saya Devi Badani sebagai menteri. Perkenalkan, saya Paul Zarani sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Benjamin Zina sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Liki Hadilah Sanjani sebagai pemateri. Saya Fadila sebagai pemateri. Saya Maragi Irwini sebagai pemateri. Baik, di sini ada Renal Laboratorium dengan standar K3 sesuai standar keselamatan laboratorium kimia mengacu pada pedoman seperti OSA, LFA, K5 dan Departemen PU nomor 45 PRT M 2007 tentang tata bangunan. Selanjutnya ada standar K3. K3 dalam laboratorium adalah rangkaian prinsip prosedur dan upaya untuk melindungi pengguna laboratorium dari bahaya, mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan memastikan peralatan dan lingkungan bekerja aman, dan mengelola risiko dan bahan kimia, biologis dan fisik melalui penggunaan APD, SOP, dan penanganan darurat. Sini ada penjelasannya. Ini mencakup laboratorium dasar, laboratorium TKK, dan laboratorium penelitian yang akan membahas. Pertama itu ada data dasar, kedua ada luasan kebutuhan laboratorium, ketiga ada luas tambahan untuk simulasi dan keselamatan, keempat itu ada jarak antara meja sesuai standar, kelima ada estimasi dimensi ruangan, yang keenam ada aturan umum dan tata tertib, kedua ada alat pelindung diri atau APD, keempat itu ada peralatan darurat dan otonomi. Baik, di sini ada gambar dengan dan standar laboratorium dasar yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, adapun desain dari laboratorium dasar yang kami gunakan ini mengacu pada pedoman dari OSA NPF 45 serta PU nomor 45 PRTM 2000. Kenapa kami buat berbagi dari adanya yang masing-masing diisi dengan 6 orang? Di sini kami menyimpulkan bahwa satu kelas itu seperti biasa diisi oleh 36 orang, serta di 36 orang ini kami bagi menjadi 6 kelompok. Makanya kami buat di 6 meja yang berisikan setiap meja itu berisikan 6 orang, sehingga kalau di total itu jumlahnya 36 orang. Lalu berapa luas yang dibutuhkan per orang di laboratorium kimia? Nah, kalau laboratorium kimia dasar itu biasa luas minimum per orangnya 2,5 sampai 3,5 meter kuadrat per orang. Nah, kita ambil di sini 3 meter kuadrat per orang sebagai dasar konservatif untuk laboratorium pendidikan. Jadi, luas dasarnya itu 36 orang dikali sama 3 meter kuadrat per orang. Jadi, totalnya itu, total luas dasarnya itu ada 108 meter kuadrat. Dan juga ruangan sirkulasi, ruangan keselamatan yang itu mencakup daripada jalur evakuasi, alat keselamatan, ruangan antar meja dan lain-lain. Sekitar 30 sampai 40% dari luas kerja kita ambil itu 35 sebagai tambahannya, 35%. Jadi luas totalnya yang kita dapetin 108 itu ditambah dengan 35% dari total luas tambahannya, menghasilkan 146 meter kuadrat sebagai luas total. Lalu kita butuhkan data jarak antar mejanya. Nah, di sini jarak antar meja kerja sejajar itu minimum itu 1,2 sampai 1,5 meter, sedangkan jarak meja terdiri itu 1,8 sampai 2 meter kuadrat. Nah, jadi estimasi dimensi ruangan itu kami gunakan, misalnya satu meja itu berukuran 2 sampai 1,2 meter, maka total panjang dari 3 meja itu kisaran 8,4 meter. Sedangkan total lebarnya itu 2 baris meja ditambah jarak ditambah tinggi yang menghasilkan 6,9 meter dari total lebarnya. Nah, luas totalnya yang panjang dikali lebar tadi sehingga menghasilkan 57,96 meter. Itu hanya untuk luas area meja kerja aja. Di sini ditambah lagi area peralatan, keselamatan, ruang cuci, lemari, bahan dan lain. Itu kisarannya 140 sampai 150 meter kuadrat yang masuk akal untuk 36 orang atau 36 mahasiswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai standar laboratorium dasar yang dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya. Di mana pada standar laboratorium dasar ini itu ada ruang penyimpanan, kemudian ada ruang penyimpanan dan konservan dan eksperimen. Di mana eksperimen itu adalah penyimpanan bahan kimia. Di mana penyimpanan bahan kimia itu diletakkan di ujung belakang ruangan, berjarak antara meja kerja dengan ruang penyimpanan itu sekitar 3 meter. Di mana pada ruang penyimpanan bahan kimia
di mana ada standar NFPA dan PPPU. Pada standar ini minimal itu ada 2 pintu keluar dan dengan arah bukaan dari keluar ruangan. Kemudian diletakkan di posisi yang berlawanan untuk jalur evakuasi yang berbeda. Nah, pada tiap pintu ini itu minimal 1,2 meter. Jarak maksimal dari titik terjauh ruangan pintu itu kurang lebih dari 30 meter. Kemudian ada jendela dan ventilasi. Pada laboratorium kimia, rasio log jendela itu terhadap lantai itu minimal 1:8 atau 150 meter kuadrat. Luas jendela itu kurang lebih 18 sampai 20 meter kuadrat. Nah, jendela di sisi kanan dan kiri itu untuk ventilasi silang, ketinggian minimalnya itu 1,2 meter. Dilengkapi dengan exhaust fan atau sistem pembuat untuk penguapan bahan kimia. Kemudian dilanjut dengan jumlah dan lokasi apa. Dan jenis apa yang digunakan itu ada 2, yaitu chemical powder dan CO2 atau karbon dioksida. Luas laboratorium kita itu kurang lebih 150 meter kuadrat. Nah, di mana kita itu memerlukan minimal 2 apa, tetapi untuk keamanan direkomendasikan 3 unit, di mana 2 unit DCP 6 kg dan 1 unit CO2 5 kg. Penempatan apa itu ada 3 penempatan, di mana dekat pintu masuk utama, alasannya itu dimudah dijangkau saat evakuasi. Kemudian yang kedua itu ada dekat pintu keluar darurat, di mana alasannya itu akses cepat dari sisi belakangnya. Kemudian dekat ruang penyimpanan bahan kimia, yaitu untuk meminimalkan risiko kebakaran larut atau listrik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang wastafel atau SIM, di mana wastafel atau SIM ini satu meja itu dilengkapi dengan 1 wastafel. Kemudian ada fasilitas keselamatan tambahan. Nah, fasilitas keselamatan tambahan ini ada exhaust station, di mana lokasinya itu dekat wastafel tengah ruangan. Kemudian ada safety shower, lokasinya itu dekat pintu kolom darurat. Kemudian ada kotak P3K, itu lokasinya dekat meja dosen atau pengawas. Kemudian ada rumput, itu di sisi belakang dekat penyimpanan bahan. Di sini adalah kesimpulan tata-letak standar laboratorium dasar, di mana pada luas ruangannya itu kurang lebih 150 meter kuadrat. Kemudian jumlah kapasitas orang yang bisa masuk ke dalam laboratorium itu ada 36 orang. Jumlah mejanya itu ada 6, pintu masuk atau keluar itu ada 2, 1 utama dan 1 darurat. Kemudian ada wastafel, ruang penyimpanan bahan kimia itu 1 dengan ukuran 2,5 kali 3 meter. Ruang penyimpanan alatnya itu 1, 2,5 kali 3 meter. Apanya itu 3 unit, 2 DCP dan 1 CO2. Air stationnya itu 1, safety showernya itu 1. Kemudian jendelanya itu 5 unit dengan total luas bukaan 15 meter kuadrat. Ventilasi mekaniknya itu 2 exhaust fan dan kompornya itu 1 sampai 2 unit. Baik, kemudian di sini kami berdua akan menjelaskan dengan standar laboratorium penelitian. Baik, tujuan kami merancang desain dari dengan standar laboratorium penelitian ini, yaitu mengutamakan standar dari Liga 3, keselamatan personal dan keselamatan dari kecelakaan kerja. Kami di sini menggunakan ukuran 12 x 9 meter. Terus di sini menjelaskan ukuran dan zona ruang yang dibagi dari beberapa zona ketiga. Di sini ada zona kerja, zona kimia, zona penyimpanan alat, zona pengawasan, dan zona jalur evakuasi. Kemudian di sini ada zona kerja utama yaitu workbench. Kami menggunakan 5 meja utama kerja yang jarak antar meja dan dindingnya sesuai dengan standar ketiga. Kemudian tujuannya agar pergerakan aman, mencegah tabrakan dan akses cepat darurat. Posisi yang di tengah ini memudahkan untuk daerah pengawasan dan terhindar dari dinding. Kemudian ada fuming hood, yaitu keselamatan bahan kimia. Di sini menjelaskan posisi fuming hood ini diletakkan di dekat area bahan kimia, terpisah dari area kerja utama, dan fuming hood ini berfungsi untuk melindungi pekerja dari paparan uap racun, gas berbahaya, dan reaksi volatil. Kemudian ada penyimpanan bahan kimia. Letaknya di sini sebagai ruang chemical storage ini terpisah dari area kerja, berdekatan dengan fuming hood. Dengan alasan ketiganya ini untuk mencegah paparan langsung, mengurangi resiko kebakaran dan reaksi tak terkendali sesuai prinsip segregasi dengan bahan kimia. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan lanjutkan penjelasan dari tempat. Yang ke-6 itu ada chemical storage atau tempat penyimpanan peralatan. Penyimpanan peralatan ini diletakkan di ujung sisi kanan agar tidak menghalangi jalur kerja maupun jalur evakuasi. Dengan demikian, area kerja tetap rapi dan risiko tersandung dapat diminimalkan, tetapi akses darurat tetap aman. Selain daripada equipment storage, terdapat juga area pengawasan pada sisi kiri ujung. Area pengawasan diisi oleh teacher atau supervisor. Nah, area pengawasan ini berada pada posisi strategis di sisi ruangan sehingga dapat memantau seluruh aktivitas laboratorium.
Fungsi ketiga pada bagian area pengawasan ini, di mana posisi ini memungkinkan respon cepat jika terjadi kecelakaan, serta memastikan aktivitas perakitan berjalan sesuai prosedur keselamatan. Nah, selanjutnya itu ada jalur evakuasi dan pintu keluar. Jalur evakuasi di sini dan pintu keluar pada sisi kanan dan kiri. Laboratorium ini dilengkapi dengan 2 pintu keluar dan jalur evakuasi yang lurus, jelas, dan tidak terhalang oleh peralatan. Area evakuasi diberi penanda yang mudah dikenali dan tidak melewati area berisiko yang tinggi. Nah, hal ini itu memastikan evakuasi cepat dan aman saat terjadi kebakaran, tumpahan bahan kimia, dan juga kondisi darurat lainnya. Selanjutnya itu ada peralatan P3K yang diletakkan pada tengah-tengah evakuasi dan juga jalur keluar. Kotak P3K ditempatkan di area yang mudah dijangkau, sementara AMPAR atau P3O diletakkan di jalur keluar pada sisi kanan. Penempatan ini memungkinkan pertolongan pertama dilakukan dengan cepat dan pengendalian awal kebakaran sebelum situasi ini memburuk. Kesimpulan dari standar laboratorium penelitian berdasarkan standar secara keseluruhan, laboratorium ini telah memenuhi prinsip dari K3 melalui pemisahan zona kerja, penyimpanan bahan kimia, jalur evakuasi, dan juga ventilasi yang memadai serta ketersediaan fasilitas darurat. Dengan desain ini, risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan dan aktivitas penelitian dapat berjalan dengan aman, efektif, dan terkendali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laboratorium proses teknik kimia, yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Langsung saja mengenai standar laboratorium proses teknik kimia. Yang pertama, ada jenis kegiatan yang kita lakukan di laboratorium teknik kimia ini adalah filtrasi, distilasi, penukar panas, sedimentasi, ekstraksi, dan lain-lain. Kemudian di jumlah mahasiswa itu ada 30 sampai 35 orang aktivis. Jumlah alat ada 7, yakni kolam distilasi, filter gas, desender, ekstraksi, dan lain-lain. Di sini kami menggunakan 3 meja. Alasan kami menggunakan 3 meja dikarenakan para kita lebih sering berinteraksi dengan alat-alat laboratorium dibandingkan dengan di meja tersebut. Kemudian standar ukuran ruangan di laboratorium proses teknik kimia ini adalah 10 meter dikali 10 meter. Ya. Kemudian ruang penyimpanan bahan kimia, fungsinya untuk menyimpan bahan dan pelarut dengan ukuran 3 cm dikali 3 cm. Kemudian ruang cuci alat atau mesin area, gunanya untuk membersihkan alat-alat partikel dengan ukuran 3 dikali 2,5, yaitu 7,5 meter persegi. Kemudian ada ruang ventilasi atau area yang berguna untuk bahan berbahaya dan gas dengan ukuran 3 dikali 3 cm. Kemudian spesifikasi ruangan, kendaraan kimia ini 1,2 meter. Akses jalan utama lebar minimal 1,5 meter. Kemudian ini utama 1,2 meter. Dengan seluruh 22 sampai 22 meter tersebut. Baik, saya di sini akan menunjukkan dengan standar laboratorium TK, yaitu standar keselamatan laboratorium. Yang pertama itu fasilitasnya apa? Yaitu terdiri dari 2 unit sampai 3 unit. Ini apanya menggunakan itu yang disebut kan, kode. Kemudian ada safety tower diletakkan di dekat pintu. Kemudian ada kotak PPK sebanyak 2 unit. Ventilasi sebanyak 2 unit. Tanda evakuasi dan jalur darurat dipasang di tiap area. Ini ada tandanya sedikit dan bahan kimia karena dia tandanya tidak izin. Ini ada fasilitas meja dan alat. Di sini kita menggunakan meja sebanyak sekian meter besar, ukuran 3 kali 2 meter dengan tinggi 60 cm. Alat utama dan PPK ini ada 7 unit, yaitu kolom ventilasi, pompa, exchanger, filtrasi, absorpsi, dan lain-lain. Kemudian ada wastafel. Untuk wastafel 1 meja per meja. Kemudian ada stok kotak dan air. Tersedia tiap meja. Dan ada tempat penyimpanan gelas. 1 unit besar di dekat posting area. Dan ada tata letak ruangan umum. Ukuran total laboratorium itu 12 kali 12. Kemudian areanya ruang utama terpintu itu 10 meter kali 10 meter. Kemudian ruang cuci alat yang kali 2,5 meter. Kemudian ada ruang bahan kimia itu 3 meter kali 3 meter. Ruang asisten atau dosen 4 meter kali 2 meter.
Yang terakhir ada jalur evakuasi dan sirkulasi yaitu 1,5 meter. Ya, jika teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar.